Assalamualaikum Pak Rudi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak ya. Gimana Pak, beberapa waktu yang lalu Bapak ngisi asesmennya bagaimana rasanya Pak? Iya, iya betul Pak. Memang ada totalnya 301 pernyataan yang harus kita sikapi Pak untuk menggambarkan diri kita. Alhamdulillah kemarin sesi waktu ngisi tes asesmennya sudah selesai dan pagi ini saatnya apa kita jelaskan ini Pak ya, hasil tesnya saya akan jelaskan pagi ini bagaimana Pak. Sebelum saya jelas, oh iya, durasi feedback ini sekitar 60 menit Pak. Sebelumnya apa perlu menyiapkan sesuatu dulu monggo Pak, mungkin makanan, snack atau mau kok ke restroom dulu silakan Pak. Oh udah siap semuanya Pak ya, ya nggak biar nanti sesi feedbacknya ini berjalan dengan nyaman Pak. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang hasil talent mappingnya Pak, saya mohon izin boleh ya Pak ya saya kenal latar belakang Bapak. Iya, Pak Rudi sekarang kesibukannya apa Pak? Oh, ya. sudah sudah berapa lama Pak kerja di situ? Bagiannya bagian apa tuh Pak? Jadwal kerjanya apa 8 to 5 atau shift-shiftan atau bagaimana Pak? Oh iya. Ah, oh iya, anaknya ada berapa nih Pak Rudi? Hmm. Ya, oh itu yang paling besar ya ya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kalau saya boleh tahu nih Pak, harapan Bapak mengikut dari sesi feedback ini seperti apa Pak? Nanti kan saya akan jelaskan semua hasil tesnya. Kalau boleh tahu nih harapan Bapak apa ya dari sesi feedback ini? Ya, hmm, berarti harapannya ingin mengenal diri lebih jauh Pak ya. Kemudian apakah karirnya saat yang dijalani saat ini sesuai atau belum pada zona jeniusnya begitu Pak ya? Oh iya iya iya. Baik Pak, saya mau tanya lagi. Bapak udah tahu belum TM itu apa dan bagaimana? Ya. Oh ya. Baik Pak Rudi kalau gitu saya mohon izin Pak ya mau menjelaskan challenge mapping, apa itu challenge mapping, fungsinya apa, bagian-bagiannya apa. Boleh Pak ya? Baik Pak, challenge mapping adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola pikir, pola merasa seseorang, pola perilaku seseorang yang produktif. Jadi pola pikirnya, pola merasanya, pola perilaku yang produktif. Dan dengan itu, karena ada pola-pola tersebut, maka kita bisa memperkirakan Pak potensi kinerjanya dalam berbagai aktivitas atau peran-peran tertentu. Karena setiap orang berpikirnya berbeda, merasanya berbeda, berperilakunya berbeda, makanya polanya kita lihat dulu. Setelah itu kita akan memperkirakan potensi kinerjanya bagusnya di bidang apa, ya pada peran apa atau aktivitas apa. Jadi talent mapping itu seperti ya cermin lah Pak, cermin untuk mengetahui gambaran diri kita seutuhnya. Kemudian talent mapping mempunyai dua fungsi Pak. Yang pertama fungsi prediktif, yaitu menggambarkan kepribadian pola pikir, pola merasa, pola berperilaku yang alami Pak, yaitu yang berasal dari bakat. Yang pertama pola deskriptif, yang kedua pola prediktif Pak. Pola prediktif itu mengungkap ragam kekuatan yang ada pada diri seseorang yang paling potensial untuk dikembangkan. Jadi umpama orang dengan bakat tertentu, maka dia sangat berpotensi dikembangkan dalam bidang tertentu. Seumpamanya orang yang suka sekali ngomong, berarti sangat berpotensi orang itu dikembangkan mungkin menjadi MC, presenter, atau pembicara, public speaker, dan lain-lain seperti itu Pak. Kemudian dari hasil talent mapping yang sudah Bapak terima, nanti akan ada 5 laporan diri Pak. 5 laporan diri
Yang pertama di halaman 12 itu akan ada urutan bakat. Jadi ada 34 macam bakat, dan di situ nanti sudah terlampir di halaman 12 itu Pak. 1 sampai 7 itu bakat Bapak yang sangat kuat, kemudian 8 sampai 14 itu bakat Bapak yang kuat. Kemudian bakat nomor 15 sampai 21 itu bakat Bapak yang netral, kadang timbul, kadang hilang, netral saja. Kemudian bakat nomor 22 sampai 28 itu bakat lemah. Bakat 28 sampai 34 itu bakat yang sangat lemah. Boleh dibilang tidak ada pada diri Bapak. Dan itu nanti kita bisa siasati. Karena kita talent swapping ini fokus pada kekuatan, mensiasati keterbatasan. Berikutnya di halaman 13, silakan dibuka Pak, halaman 13. Itu ada peta bakat. Jadi nanti ada 4 cluster: thinking, influencing, striving, relating. Nah, di situ nanti akan terlihat sebaran bakat Bapak di cluster-cluster tersebut. Nah, nanti akan menggambarkan salah satu dari 7 profil produktif Bapak. Umpamanya banyak yang di relating dan di influencing, itu profil produknya apa. Banyak di relating dan di striving, profil produknya apa, dan lain-lain. Kemudian yang di bawah tengah itu, di halaman 13 yang bawah tengah itu ada namanya grid score, Pak. Grid score itu di situ kita bisa melihat seseorang daya juangnya bagaimana atau jiwa entrepreneurship-nya bagaimana. Itu bisa dilihat di halaman 13 yang bawah itu, yang ada warna-warni itu Pak. Nanti saya akan jelaskan Pak. G itu grit apa, kemudian P itu perseverance apa, C consistency apa, kemudian A ambition apa. Nanti saya jelaskan Pak, dan arti warnanya apa. Kemudian halaman berikutnya halaman 14 Pak. Di situ ada 14 aktivitas teratas Bapak. Jadi dari total 114 aktivitas, itu yang ditampilkan 14 aktivitas yang sangat potensial untuk Bapak kembangkan. Jadi setelah Pak Rudi ngisi, kemudian dirumuskan adalah muncullah 14 bakat teratas itu, 14 kekuatan maksud saya, yang sangat potensial untuk Pak Rudi kembangkan. Berikutnya di halaman 15 Pak, ada strength cluster map atau peta cluster kekuatan lah. Jadi ada 8 cluster, kemudian ada N itu networking, H itu headman, kemudian S itu servicing, dan seterusnya di bawah itu. Nah, nanti di situ kita bisa lihat Pak, dari 114 aktivitas itu mana yang benar-benar berasal dari bakat Bapak atau mana yang hanya sekedar minat Bapak saja. Jadi bukan bakat alami, tapi karena Bapak sering melakukan itu, maka akan hasilnya keluar. Jadi hanya terlatih saja, tapi bukan dari bakat. Adapun warna-warnanya nanti saya jelaskan. Merah itu sangat kuat, kuning itu kuat, hitam sangat lemah. Nanti saya jelaskan di halaman 15 itu Pak. Kemudian berikutnya di halaman yang terakhir, laporan diri terakhir di halaman 16 Pak, itu ada strength typology. Jadi total ada 30 kekuatan. Yang ditampilkan paling bawah itu personal branding, itu adalah 5 kekuatan Bapak yang nilainya paling tinggi. Ya, personal branding yang bawah itu Pak. Jadi 5 itulah diri Bapak, personal diri Bapak. Nanti Bapak bisa menggunakannya untuk memperkenalkan diri Bapak ke orang lain atau membranding diri Bapak. Itulah 5 kekuatan teratas Bapak yang terungkap dari diri Bapak. Ya. Oke Pak Rudi, dari penjelasan saya tadi ada pertanyaan Pak, silakan. Oh iya, jangan khawatir Pak. Percakapan kita ini, hasil Bapak dan percakapan kita ini bersifat rahasia. Saya jamin rahasianya, saya tidak boleh menyebarkannya kecuali atas izin Bapak. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Pak, saya ingin mengajak Bapak berdoa dulu agar sesi feedback ini berjalan dengan lancar, dan dengan harapan Allah berkenan menunjukkan kita, menuntun kita untuk menjadi hamba terbaik versinya. Mari kita berdoa dulu